Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin soal pengalaman mistis dari cerita temen aku di satu bangku kuliah. Dia kuliah sama kayak aku, terus dia kemarin cerita soal pengalaman mistisnya di rumahnya. Terus Ngomong kayak orang kenal aku. kenalin bos. Oke. Di sini saya sebagai partner, pembantu, pemeran. Ya suka-suka lah apa namanya. Nama saya ya Arif, panggil saja Arif. Nanti di channel ini ya kadang saya ikut, kadang tidak. Suka hati yang punya lah. Oke, kembali lagi lah ke topik selanjutnya yang mau dijelasin. Saya ada cerita dari temennya Rian, sebangku, teman kuliahnya. Asalnya sih dari Pulau Kalimantan, daerah timur. Oke, udah ya, sampai situ aja. Maksudnya daerahnya cukup sampai situ. Terus langsung aja lah ke ceritanya ya. Putar cerita. Oke. Kalau misalnya ganggu sama tetangga lain tuh sih palingan tuh kayak di rumahku tuh, misalnya nih kan aku kayak waktu udah lama sih aku masih kecil tuh, aku tuh padahal di dalam rumah sama makku. Nah bapakku kan suka tidur di kebun kan. Nah jadi tuh kami tuh nonton TV dalam rumah nih, nonton TV. Tapi memang mamaku tuh kan nggak suka kok kita nyalakan TV nyaring-nyaring tuh kan. Jadi memang suara TV kami ini pelan. Terus tiba-tiba tuh kan tetanggaku sekitar tuh juga ada adik mamaku, terus sepupu mamaku, kayak semuanya keluarga dekat kan. Tiba-tiba tuh sepupunya mamaku tuh kayak langsung ke rumah. Terus dia marah-marah. Dia ngomong kayak gini, kenapa tadi yasinan ndak ngundang-undang kami? Terus, hah, mana ada yasinan, kata makku. Kan itu malam Jumat kan. Nah, mana ada yasinan, kata makku. Orang bapak Cici aja pergi ke kebun ya kayak gitu kan. Loh bunyi kayak itu kan, kami lo dengar orang biasinan bunyi kayak itu di dalam rumah nih. Tapi ya udah kan, kayak orang situ kan udah tahu. Ya sudah, balik ke rumah. Habis itu dulu iparku kan tinggal situ. Nah iparku tuh jorok bi. Nah orang penunggu di dalam rumahku tuh dia ndak suka kok kita jorok-jorok tuh. Jadi diganggunya tuh kayak misalnya iparku tidur di kamar kan. Nah nanti itu loh di dapur tuh ada orang nyuci piring lah, orang masak, suaranya tuh. Padahal kok kita datangi dapur tuh loh sepi, nggak ada manusia sama sekali, nggak ada apa-apa. Nah habis itu juga pernah nih, ini iparku yang satunya lagi dari kakak, abang bangunku. Nah dia kan tidur di rumahku tuh memang jarang ditidurin, soalnya mamaku kan tinggalnya di rumah perusahaan kan, mama bapakku tinggal situ. Dulu kakekku tinggal situ. Nah pas kaiku tapi jarang-jarang juga, kadang kaiku tinggalnya tempat tanteku. Nah waktu iparku tinggal situ kan kaiku tuh tinggal tempatnya tanteku kan. Nah terus tuh jadi waktu itu tuh padahal di dalam rumah tuh bertiga, bisa-bisanya dia tuh sholat. Pas sholat tuh padahal sholat nih kan, dia cewek kan. Pas sholat di depannya itu tuh kayak orang sholat juga, jadi kayak yang di depannya itu kan dia rukuk kan. Nah yang di depannya itu ngomong gini, Samiallahu liman hamidah, kayak gitu Nabi. Terus langsung tariknya sejadah tuh, larinya keluar kan. Terus ditanya, kenapa kayak gitu kan, ditanya. Terus katanya, tadi ada yang ngimamin aku, katanya. Abis itu takut ya sholat di kamar itu. Coba aja kamar sebelah, sama aja. Karena memang pada dasarnya satu rumah tuh sama. Baru yang paling sering diganggu tuh tanteku. Mungkin karena tanteku tuh juga penakut. Ini adik mamaku yang paling terakhir. Dia kan suka nginep di rumahku, karena rumahku itu tuh agak kedap suara. Jadi
ini banyak sarang walet kan suara musik sarang walet tuh kan berisik kan, jadi tanteku tuh kan tekanan darah tinggi, jadi dia tuh nggak suka dengar-dengar yang suara walet tuh. Kenapakah dia tuh tidur. Nah ini padahal ada mamaku nih di rumah nih, mamaku sama bapakku. Waktu itu aku udah sekolah di habis itu tuh kenapa gak pas tidur kan dia bangun malam tuh mau pipis. Nah kan rumah orang panjang kan Bi, jadi kan tanteku tuh kayak mau ke WC itu agak jauh kan. Nah kenapa pas dia jalan kan di dinding rumahku tuh banyak foto-foto kan. Nah ada fotonya mbakku, terus foto mbakku tuh agak besar gitu kan. Tiba-tiba tuh kan namanya kita lewat ya, kan kita pasti ngeliat kan. Nah tiba-tiba pas tanteku ngelewati foto itu tuh matanya gerak dong ngikuti tanteku. Kamu tahu tanteku tuh langsung balik ke kamar pucat. Besoknya tekanan darahnya tuh tinggi banget sampai dia tuh nggak bisa apa-apa, kayak pusing gitu jadinya. Habis itu yang kedua lagi dia tuh pernah ditakuti kan dah aku bilang kok dia suka nginap di rumah kan. Nah waktu itu tuh dia nginap di rumah tuh kan rumahku waktu itu nggak ada mak bapakku, jadi dia tidur sama lakinya sama anaknya, tapi waktu itu kaiku udah tinggal di rumah. Nah habis itu tuh kan tidur nih, namanya tanteku tuh nggak suka kebisingan kan, suara detak jam tuh kan kayak gitu kan. Nah menurut dia tuh bising, dia nggak bisa tidur, jadi suruhnya anaknya tadi tuh matikan jam tadi, maksudnya dilepaskan jam baterainya tuh. Nah padahal ini sudah dilepas, bahkan baterainya itu tuh kayak ditaruh di atas lemari, si jam tadi tuh digantung anaknya. Kamu tahu jamnya masih berdetak dong, jadi tanteku langsung kayak gak berani tidur, kayak tidur ayam gitu akhirnya. Kalau Madan itu baru-baru aja nih, ini baru mungkin awal bulan kemarin kali ya. Kapan sih libur pertama anak-anak murid tuh? Pokoknya kalau enggak Desember gitu, pokoknya kalau enggak Desember Januari gitu dia diganggu tuh. Kan Madan tuh nah maksudnya baru datang mamaku ini padahal lagi di rumahnya tuaku. Biasa mamaku suka gosip. Nah habis itu tuh Madan tuh ke rumah. Kan kalau di kampung ya kita kan nggak pernah kan kayak kunci-kunci pintu atau tutup pintu tuh kan nggak pernah, karena nggak ada maling juga. Jadi tuh pintu tuh berbukaan kayak ada orang di dalam. Nah Madan ini langsung hak masuk. Sampai hamba langsung masuk ke dalam rumah nih. Masuk ke dalam rumah tuh dia dengar tuh ada suara orang mandi di dalam WC tuh. Jadi ke dapur lah dia tuh, maksudnya ke WC itu kan, datangin mau ngasih tahu kalau dia datang. Nah jadi itu dia tuh ngomong gini, suara air di WC kan, dan WC-nya tuh lah tutupan gitu, dan suara air di dalam WC tuh lah sangat jelas kayak orang-orang mandi gitu kan. Terus Madan tuh kayak ngomong gini, Nek aku datang kayak gitu kan. Nah dia dengar dengan jelas, ini telinga Madan yang dengar tuh, mamaku tuh nyahuti dalam WC itu kayak gini, bunyinya kayak gitu, mamamu dihilir, bunyinya kayak gitu. Terus pas Madan balik kan, kayak mana sih rumahku tuh dari WC itu kayak ada ininya, sekatnya kayak gitu, nah pokoknya kayak gitulah. Jadi pas Madan tuh kayak mau ke ruang tengah, tiba-tiba mamaku muncul dong dari depan tuh, maksudnya dari luar, bukan dari arah WC itu, bukan. Dan mamaku tuh tiba-tiba langsung ngomong gini dong, Ladan dah datang. Madan tengok ke WC lagi tuh, pintunya terbuka dong. Kau bayangkan, itu keponaanku sendiri loh, cucunya mamaku. Madan tuh kayak gak berani cerita, tapi pas dia sudah ketemu mamanya baru dia cerita. Dan dia langsung gak mau tidur di situ malam itu, jadi mereka ngungsi di rumahnya tanteku. Kalau aku aku tidur sendiri. Ini pas sudah kuliah kok. Aku liburan kuliah kapan ya? Semester, kalau enggak, pokoknya yang pas aku pulang baru-baru inilah. Nah terus tuh aku tuh
anu aku tuh tidur aku tuh tidur sendiri. Biasanya tuh aku tuh sama sepupuku. Waktu itu tuh sepupuku tuh nggak bisa. Nah, aku tuh juga nggak mau ngasih tahu sepupuku, maksudnya nggak mau maksa gitu, karena aku tahu kalau sepupuku tuh kayak gimana ya, dia tuh takut gitu nah tidur di rumah. Lagian pas waktu itu tuh lagi gila-gilanya main hago, jadi aku tuh mau main hago. Main hago kan kita bisa, waktu itu kan aku lagi ada gebetan gitu ya, jadi aku main hago gitu. Jadi kalau sama sepupuku nanti diadukan ke mamaku. Nah terus tuh pas pas malamnya kan suka mati lampu kan, tengah malam tuh suka mati lampu. Jadi pas tengah malam mungkin tuh sekitar jam 1-an atau jam berapa, aku udah tidur tuh kayak dari jam 11-an gitu aku udah tidur. Nah jadi pas jam 1-an itu aku terbangun tuh udah gelap posisi rumah tuh. Nah tiba-tiba tuh kaiku tuh, padahal kamu tahu kaiku tuh udah meninggal kayak setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, pokoknya kayak udah meninggal tahun 2017 gitu kan, udah meninggal. Nah tiba-tiba kaiku tuh datang, nggak tahu itu kayak mimpi tapi kayak nyata juga tahu, datang ke aku. Terus dia tuh kayak gimana sih, kayak gerakan badan ke gitu. Nah akhirnya kan aku nengok, terus dia ngomong gini, Pi katanya kayak gitu, misal kau hendak ngalak kan kaiku tuh ada lampu chest tuh kan, misalnya kau hendak ngalak lampu chest nih, taruh mamamu belakang lemari begitu kayak gitu kan. Nah aku tuh langsung kayak sadar gitu, nah kayak hah, kan kayak udah ninggal kayak gitu kan, tapi aku buat tidur aja, jadi aku nggak berani juga ngambil yang lampu senter itu, lampu aki itu kan, nggak berani juga. Terus aku aku nyalakan HP aja, senter HP. Terus paginya emakku tuh nelpon gini, semalam mati lampu kah bunyi kayak gitu. Terus aku bilang aku mati lampu jam 1-an paling gitu kan. Terus kata makku, lupa aku ngasih tahu kau Tik bunyi kayak itu, lampu cas kaikmunya aku taruh di belakang lemari bunyi kan, biasanya mamaku tuh naruh dekat dapur kan, aku taruh di belakang lemari. Terus aku bilang aku udah tahu dari mana bunyi mamaku gitu kan. Terus aku bilang aku semalam didatangi kai, udah aku kisahkan kan. Terus akhirnya mamaku kayak oh bunyi mamaku mungkinnya minta Al-Fatihah nih punya mamaku. Oke, jadi menurutmu gimana? Yang pertama tadi kan ada yang Yasin. Ya. Itu menurutmu gimana? Kan dia tantenya tuh dengar di dalam rumahnya tuh ada Yasin, ada orang Yasinan gitu. Menurutmu gimana? Kalau dilihat dari nalar orang awam sih nggak masuk akal sih. Dari dalam rumah TV dengan suara kecil, tiba-tiba tetangga bilang ada yang yasinan. Secara logika kan tidak mungkin dalam rumah, pada dalam rumah orang rumah diam saja nonton TV, tapi di luar rumah ada orang yasinan, mendengar dalam rumah itu tadi ada yasinannya. Mungkin TV-nya lagi Yasinan bos. TV-nya lagi Yasinan ini. Jadi siapa tahu nontonnya pas ngaji kan? Ya. Tuh. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Terus kalau yang siapa tadi ya, iparnya, terus di suara dapurnya tuh ada orang nyuci piring sama masak. Kalau menurutku sih ini apa sih namanya, bisa jadi iya, karena kan terkadang dari sosok makhluk astral yang mungkin tidak suka dengan kotor, atau mungkin makhluk astral yang di dalam rumahnya itu positif mungkin energinya, jadi bisa jadi tidak suka dengan orang-orang yang jorok dan tidak menyukai hal-hal yang merusuh di dalam rumah, karena memang mereka berpikir bahwa mereka tuh lebih lama di rumah itu daripada yang datang. Karena kan tadi iparnya sesekali kan, tapi nggak sering tinggal di situ, cuma beberapa kali nginap gitu. Mungkin segitu sih pendapat dari saya. Kalau menurutku sih bisa diiyakan, bisa dienggakkan. Kalau misal pun diiyakan, itu mungkin gimana ya? Bener sih kalau katamu, kan setan juga mungkin nggak suka jorok bos. Ada yang
Setan positif. juga nggak jorok. Nah, setan juga ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalian yang jorok-jorok ikuti setan. Oh ya, Terus? kalian jorok lebih dari setan. Nah, sama kayak setan kalian jorok. Terus yang Terus selanjutnya? enggak, tadi kan kalau misal pun di logika mungkin bisa. Kenapa? Kan ada di dapur tuh kan kalau jorok tuh kan banyak tikus. Nah, bisa jadi itu tadi tikus. Tikusnya Bukan nyuci setan. piring. Apa bisa? Tikus Kan nyuci gitu. piring. Maksudnya gimana ya? Bisa jadi tikus tadi yang dia nyuci piring, memasak. Oh, film Ratatouille. Nah, itu bisa tuh. Makanya jangan apa-apa tuh setan. Mungkin bisa jadi tikus tadi yang berisik di kamar mandi. Bisa jadi. Lanjutnya lihat foto. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau ini audionya ini nanti ya, banyak yang aku silent soal mungkin keterangan waktu atau nama tempat wilayah biar untuk menjaga privasi yang narasumber. Terus yang cerita yang selanjutnya tadi kan ada tantenya nginep di situ. Terus dia sholat nih. Terus di depannya dia tuh ada orang sholat lagi, imamin. Nah, kalau menurutmu itu beneran orang atau bisa jadi korden, kan? Iya sih. Atau beneran setan? Kalau- Tapi dia ada bilang kalau ada suara juga sami Allah liman hamidah. Nah, ini kembali lagi ke tadi yang kasus yang jorok tadi. Karena kan memang ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Bisa jadi yang tinggal di rumahnya itu termasuk jin yang muslim. Jadi ketika ada seseorang yang sholat, mungkin karena sifat musliman gini ya, lebih baik sholat berjamaah daripada sendirian. Mantap bos, mantap. Mungkin Anak masjid, fix anak masjid. mungkin si jinnya ini pengen menambah pahala, mengkalikan pahalanya. Yang biasanya dia sholat sendiri, tiba-tiba ada yang sholat, ikutlah, biar pahalanya nambah. Sangat baik sekali. Gitu sih. Kalau ininya, kalau memang iya itu bangsa makhluk astral. Tapi kalau yang bisa tidak itu kayaknya sih menurutku nggak ada, memang kayaknya setan gitu, jin kan. Tapi iya juga sih, jin ada yang muslim, ada yang kafir, Mas. Jin juga sholat berarti. Nah, ada yang sholat Kalian yang nggak sholat, lebih bangsat dari jin. nah itu. Terus, tapi kayak gitu kalau emang beneran terjadi, wah parah sih itu sih. Ya, ini, Acir. ini juga kayak kalian pernah film Makmum, mungkin kasusnya sama seperti film Makmum, film film pendek yang pernah menang di festival apa gitu, lupa, coba nanti dicek di Google lah, film judulnya Makmum, bisa dicek. Kalau kejadiannya mungkin sama seperti itulah dari cerita narasumber tadi. Saja ada ditarik kabur, buset. Kalau itu emang beneran terjadi, ngeri sih itu, parah sih. Kalau udah sampai sholat, ikut sholat, itu rumahnya kayak masjid ya. Terus cerita yang selanjutnya tadi, tantenya bangun tidur tengah malam, kemudian mau ini pipis. Terus di dinding-dinding rumahnya tuh kan banyak foto-foto berjejeran nih. Terus ada ada salah satu foto Yang lebih besar, yang besar, dan matanya tuh ngikutin si tantenya tadi, dan tantenya lihat. nah, Itu masuknya ilusi optik atau gimana? kalau aku sih lihatnya mungkin lebih condong ke ilusi optik, karena dalam keadaan malam-malam baru bangun tidur mau pipis, secara kan belum sepenuhnya sadar. Terus malam juga cahayanya juga kurang, bisa jadi itu hanya ilusi optik, bukan karena sesuatu yang mistis. Ya, itu sih positif lah
ilusi optik lah, nggak ada kejanggalan di dalam cerita tadi yang melihat mata dari foto matanya bisa mengikuti. Karena memang banyak kasus foto-foto yang gitu, karena mungkin ada ininya juga kok, apa namanya ini, namanya foto itu nama seninya tuh kayak seni, terus fotonya bisa foto atau patung bisa melihat atau mengikuti matanya, ada kok, tapi aku lupa namanya apa, ada. Berarti kalau menurutmu itu ilusi optik ya? Nah, pure ilusi optik kalau pendapatku seperti itu. Entah kalau teman-teman lainnya gimana mendakapinya? Kalau dari aku sih nambahin, bisa jadi itu ilusi optik, terus kemudian ditambah setelah bangun tidur kan masih mata tuh kan masih belum fresh, bener-bener fresh kan. Terus ya itu tadi jadinya dia kayak ini apa ya? Halu dikit lah. Iya, halu dikit. Nah. Apalagi tadi katanya ada tekanan darah kan? Nah, tekanan darah tinggi bos. Terus cerita selanjutnya yaitu tantenya yang nginep tadi tidur, terus menurut dia jam itu detik jam tuh bikin dia berisik, terus nyuruh anaknya buat matiin jamnya, nyabut baterainya. Tapi mending dia hidup di zaman baheula aja anjir, nggak usah pakai jam. Terus kalau menurutku sih mungkin ketika dia nyabut baterai, terus apa namanya, mungkin harapannya bisa mati ya. Atau kalau menurutku sih kan pasti ada daya di dalam apa mesin jamnya tuh yang mungkin masih bisa menggerakkan jamnya, jadi ya mungkin bisa jadi kayak gitu sih. kalau menurutku juga mungkin sama, mungkin anak-anak IPA, anak-anak fisika, kimia bisa menjelaskan baterai jam dicabut terus masih bisa berputar. Kemungkinan kalau menurut kami sih orang awam mungkin masih bisa, karena kan dari benar kata Rian tadi, mungkin masih ada energi yang tertinggal dari baterai tadi sehingga masih menggerakkan. Atau mungkin jamnya udah jam lama, jadi ketika jarumnya di atas bisa turun mengikuti energi gravitasi, bisa jadi. Atau kalau enggak dia jamnya otomatis, automatic. Nah, itu kan di kocak-kocak tuh dia muter gitu. Jam apa ya namanya? Ya gitulah, jam automatic tuh lah, yang kayak Rolex tuh kalau dikocok tuh terus Hidup lagi. Ya hidup tanpa baterai. Makanya beli Rolex. Rolex mantap. Saya suka Rolex. Rolex tolong sponsori channel ini, bagus. Terus cerita selanjutnya itu ada si keponakannya baru pulang dari kota ke desa. Terus kan biasalah di desa kan memang jarang mungkin ya dikunci kayak pintu rumahnya. Terus si keponakannya ini apa namanya, main nyelonong masuk sampai belakang tuh kan, dia dengar ada orang mandi kan, mungkin perasaannya juga mungkin neneknya yang mandi atau siapa. Tapi setelah dia balik badan, ternyata neneknya muncul dari luar. Nah itu gimana mas menurutmu? Kalau menurutku sih bisa jadi iya, mungkin lebih condong ke iyanya. Mulai lagi, sorry tadi mati ya. Jadi mungkin karena saya memang pernah mengalami juga ketika di rumah sendirian, karena kan di rumah sendiri di dalam desa, ketika tidur tuh dari dalam desa memang ada kayak orang mandi, pernah ngerasainnya sama. Dan pas saya deketi ada bau sedikit amis gimana gitu. Kalau pendapatku sih mungkin itu bener makhluk astral yang pengen ngerjain ponakannya mungkin, gimana kan? Gara-gara nyelonong masuk ya? Nah bisa jadi karena itu nyelonong masuk, tampak mungkin karena dia anak kecil jadi lupa salam paling, jadi akhirnya ngerjain aja gitu. Ya jadi buat kalian ketika masuk kemanapun jangan lupa salam, sapa, senyum. Nah biar nanti siapapun yang di rumah ada atau tidak
dapat dihormati, karena mungkin apa namanya, makhluk astral juga memiliki perasaan. Ketika Anda tidak sopan, mereka tidak sopan juga. Ketika Saya sopan, saya Anda sopan, segan. Anda sopan, Anda segan. Dan Ngomong- ini berlaku dimanapun dan kapanpun kalian berada. Selalu. Ngomong-ngomong, dia juga anak Kalimantan, Bos. Nah, saya juga ya dari kecil di Kalimantan. Kalau menurutku sih gimana ya? Mungkin bisa dikategorikan cerita itu 90%-nya bener lah. Sisanya mungkin ya mungkin karena efek halu juga bisa sih. Halu tuh bikin semuanya tuh kayak yang imajinasi tuh keluar semua. Tapi kan anak kecil kepekaannya juga lebih tinggi tuh. Ya sih. Bisa jadi iya gitu. Karena memang kebanyakan kasusnya di Indonesia ya banyak yang ya cerita sih, anak kecil tuh kepekaannya dengan makhluk astral tuh lebih tinggi daripada kita yang udah dewasa. Seperti itu sih. Tapi itu kalau aku yang ngalamin sih itu udah parno banget sih. Itu lari, asli lari tuh. Aku nyapa nenek dalam kamar mandi, dia nyapa, terus aku balik, neneknya di depan loh. Itu udah parah sih itu sih. Nah, terus akhirnya nggak jadi tidur gitu. Akhirnya nggak jadi tidur. Nggak jadi nginep anjir. Terus ke selanjutnya itu si cerita dari narasumber sendiri, pengalamannya, yaitu dia ngalamin sendiri, dia tidur, ya kan, tidur mimpiin kayaknya tuh kai itu sama dengan kakek. Kalau menurutku loh, kalau menurutku untuk orang Kalimantan, khususnya Kalimantan yang Bagian timur mungkin bisa dibenarkan atau dikoreksi. Nah, Jadi dia mimpiin kakeknya. Terus pas saat itu rumahnya itu lagi mati lampu, terus kakeknya ngasih ngasih info kalau senternya ya pelita atau senter atau lampunya itu ditaruh mamanya di belakang lemari. lemari ya, lemari. Nah itu kalau menurutku sih gimana ya, karena dia juga mimpi kan bisa aja tuh kan, gimana ya, bingung juga sih jelasinnya soalnya mimpi. Ya kalau menurutku sih mungkin bisa jadi iya 60% mungkin bisa iya, karena kan memang mungkin yang punya itu kan atau dia di rumah terus kan, maksudnya ketika dia di rumah itu sudah menjadi tempat tinggal, maksudnya gimana sih, aku jadi bingung ya. Mungkin ini makhluk astralnya ini mau ngasih tahu, membantu, mungkin karena temennya Rian tadi itu telah ngerawat rumahnya dengan baik. Akhirnya ketika pas mati lampu mungkin dikasih tahu, oh ini loh pelitanya di belakang lemari. Seperti itu mungkin. Kayak ya seperti kembali ke awal, mereka kita sopan, mereka juga sopan. Kita baik, mereka juga baik. Jadi kemungkinan ya ini timbal balik yang positif. Simbiosis mutualisme. Nah, IPA. Memang kalau dari aku sih mempercayai sih, soalnya gimana ya, mungkin mimpi kan, namanya mimpi kan bunga tidur ya, jadi mungkin ada isyarat atau pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada si pemimpi tadi atau narasumber tadi untuk ngasih tahu kalau lampu casnya itu di belakang lemari gitu. Jadi kalau aku sih percaya aja sih kalau yang itu tadi sama yang yang di WC tadi tuh percaya sih. Karena mungkin kalau dijelasin secara nalar juga nggak masuk akal. Terus nanti ini videonya nggak sampai di sini aja, ceritanya nggak cuman itu tadi aja, masih banyak lagi cerita dari si narasumber temanku tadi ini soal rumahnya yang mungkin kalau bisa aku katakan cukup seram dan sama dengan atau sama seramnya kayak di rumah yang ini, cerita mistis rumah di Jogja tuh, nah yang punya vlognya Raditya Dika tuh,
mirip juga. Mungkin sih, karena aku juga baru mendengarkan tadi ceritanya, jadi ya bisa jadi hampir sama ya. Kalau bisa sih kasih tau lah cerita lebih banyak gitu. Untuk teman-teman juga kalau mau nge-share hal-hal yang di luar nalar, hal-hal mistis, entah dimanapun itu, bisa di DM Riannya, bisa di email Riannya, atau hubungi saja lah. Nanti alamat IG atau emailku ku taruh di deskripsi aja. Ya. Kasih tahu IG-mu apa? IG ku underscore AR T. Cari aja. Atau enggak buka aja ke IG Rian, cari IG ku ketemu nanti. Ketemunya aku lagi aja. Terus kalau aku Instagram aku namanya edelweiss_kering, L-nya double. Jangan lupa follow, like dan subscribe. aduh. Oke, cukup sampai di sini. Nanti part 2-nya akan aku kirim setelah yang ini nanti upload. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.